Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Mregot, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf, karyawan dan karyawati UPT SMP Negeri 1 Mregot. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Jadi acaranya nanti hari ini yaitu diseminasi penyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum mengawali acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa disilahkan. Selesai. Budaya positif menurut Bapak Ibu semua, kata-kata budaya positif itu kira-kira apa ya? Budaya positif itu seperti apa ya? Oh, kok judulnya budaya positif? Kira-kira budaya positif itu apa? Mungkin ada yang berpendapat apa tuh budaya positif itu? Coba Terima kasih Bu Lia. Sebelumnya mungkin kalau budaya positif ada dua kata, yaitu ada budaya sama positif. Setahu saya kalau budaya itu sesuatu yang diturunkan dari leluhur kita atau nenek moyang kita, jadi menjadi kebudayaan seperti itu. Kalau positif berarti segala sesuatu yang baik. Gitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Mita atas jawabannya. Oh iya, saya sampai lupa. Sebelum acara, biar tidak loyo dan tetap semangat, coba kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk se, ma, ngat, semangat. Sambil berdiri ya, biar suasananya biar tidak ngantuk-ngantuk. Waktu sudah semakin siang. Oke, saya coba ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat ya, tepuk semangat, Jangan dulu, jangan dulu. Kita jel-jel kita untuk SMP Negeri 1 Mregot. Masih ingat apa? Luar biasa dan tetap terdepan. Oke, luar biasa dan tetap terdepan. Bisa ya, kompak suaranya yang keras. SMP Negeri 1 Mregot luar biasa, selalu terdepan. Diulangi lagi ya, biar tambah semangat. SMP Negeri 1 Mregot luar biasa, selalu terdepan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dilanjut tadi. Menurut Bu Gita, itu budaya itu adalah dari leluhur kita. Terus hal-hal positif itu apa tadi? Baik. Terbaik, positif itu yang baik. Ya, jadi budaya positif. Coba lanjut. Jadi budaya positif itu bisa seperti itu. Jadi nanti kita di sini akan membahas tentang apa atau budaya positif itu, intinya tentang apa ya. Jadi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi
perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan ketiga, segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan mengupas tentang konsep ini budaya positif itu seperti ini. Ada di antaranya 8 yang kita akan kupas nanti ya. Jadi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita di sini sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang pembelajaran sudah berdiferensiasi, yaitu sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk sekarang ini kita pembelajarannya berdiferensiasi sesuai kebutuhan apa yang ada di anak tersebut. Jadi sesuai kebutuhannya. Kalau dulu kan gimana ya? Ceramah semua mendengarkan dan semua harus mendengarkan. Kalau sekarang itu harus sesuai kebutuhannya. Karena ada anak yang condong ke visual, ada yang kinestik, yang satunya ada ke audio itu. Jadi untuk sekarang itu kita mengalami perubahan baru, yaitu harus pembelajarannya berdiferensiasi. Karena untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Tidak jelas ya? Beriman. Betul. Ya, terus? Berkebinekaan global. Ya. Ya, jadi ada yang kita tuju nanti budaya profil pelajar Pancasila yang ada 6 sifat itu. Jadi nanti kita kasih itu. Nah, ini terkadang kita miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti ini. Kadang kita merasa dewasa, jadi bocah itu tak kontrol. Contoh misalnya, dia bermain di kelas, terus kita tegur, kamu kenapa bermain di kelas? Kita mengontrol, kamu jangan seperti ini ya. Kalau di kelas itu harus mengikuti pelajaran yang ada di kelas, jangan main sendiri. Itu kita kontrol murid. Tapi kan kita belum tentu toh. Kita mengontrol, pokoknya bocah ini harus tak kontrol, kudu manut sama kita. Kita kan belum tentu akhirnya nanti dia seperti itu. Kadang pada saat pembelajaran aja dia manut sama kita. Tapi kalau di luar itu kita tidak mengontrol, kita tidak bisa mengontrol. Jadi ilusi bahwa seakan-akan kita itu orang dewasa iso bisa mengontrol anak itu belum tentu. Karena anak itu berbeda-beda. Ada yang dia manut, ada yang sakar PDW seperti itu. Jadi kita ilusi aja mengontrol murid, nanti anak itu mesti manut, itu cuma ilusi kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dapat dan bermanfaat. Kita memberi kalau kamu nanti nurut sama ibu, terus memperhatikan, nanti kamu bisa sukses ke depannya. Kita belum tentu. Jadi kita memberi positif, tapi belum tentu anaknya kalau aku nurut, aku mau, jadi nanti ke depannya aku mesti bisa sukses. Belum tentu anak melakukan seperti itu. Itu hanya ilusi kita. Itu memberi manfaat, itu hanya ilusi kita pada anak, karena dia itu seperti itu, manut sama bapak ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya anak datang terlambat ke kelas, terus kita kritik, kita awak mungkin terus terlambat. Tak seperti ini nanti kamu saya hukum. Kamu saya putar di lapangan 10 kali misalnya.
itu kita kasih hukuman, kasih kritik, atau dengan sudah dikasih tahu kok tetap terlambat, itu bagaimana? Kemarin kan dia sudah kasih tahu, itu dia kemudian kan kayak memberi dia rasa kecewa. Oh iya, aku kemarin harus dikasih tahu kok tetap terlambat. Jadi dia merasa, oh iya, aku seakan-akan bersalah. Jadi kalau kita seperti itu kan belum tentu dia berubah juga. Dengan dunia kecewa terhadapmu, iso aja mengecewakan saya. Besok kedepannya kalian nggak usah kerap lagi seperti itu. Itu belum tentu anak dengan kecewa itu bisa memperbaiki dirinya, belum tentu, ya seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita semua di sini kan bapak ibu guru dewasa, loh. Terus anak-anak kita harus anggap kalau bocah kudu manut kalau bapak ibu. Apa yang bapak ibu pengenkan kamu harus bisa jalani. Itu hanya ilusi, karena belum tentu anak tersebut nantinya bisa menuruti apa yang kita katakan. Jadi itu hanya ilusi itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau kita dewasa ngomong bocah seenaknya sendiri, kita berpikir oh itu manut sesuai dengan harapan kita. Ternyata anak itu kan berbeda-beda. Ada yang menurut, ada yang sesukanya sendiri. Mungkin ada pengalaman di kelas bapak ibu yang pernah mengalami seperti itu, seolah kan kita dewasa maupun anak harus mau, itu ada. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu. Terus pengalaman apa di kelas? Bisa kita pernah menghukum apa? Biasanya anak melakukan apa? Coba Bapak terus pernah menghukum anak seperti apa, karena apa? Coba. Ya, ini sebenarnya dulu kelas 7 anaknya memang tidak bisa duduk di kelas. Akhirnya saya suruh kocok-kocok rekaman di siang hari gitu. Tapi memang menghukum ya, karena di kelas, iya di kelas mengganggu yang lain gitu. Jadi saya beri tugas juga tidak dikerjakan gitu. Jadi saya minta kocok-kocok rekaman gitu. Alhamdulillah saya senang. Alhamdulillah anaknya senang ya kocok-kocok karena tidak mengikuti pelajaran. Tapi nggak tahu nanti kedepannya dia karena dihukum tetap seperti itu apa? Buat kesalahan lagi, biar disuruh kocok-kocok, beda melu pelajaran lagi. Kita jadi seperti itu, kalau dihukum itu kadang anak-anak tetap bisa mengulangi lagi, nggak mesti ya aku dulu malah kocok-kocok jadi ketinggalan pelajaran. Hanya anak-anak tertentu saja yang meninggalkan pelajaran itu hal yang ketinggalan pelajaran. Tapi ada beberapa anak yang dicerahkan Pak Badrus. Jadi Pak Badrus, maaf sorry. Oke Pak Badrus. Jadi dengan anak melakukan kocok-kocok, kira-kira besok itu tetap diulangi lagi atau biasanya Pak? Biasanya Nanti diulangi lagi. Ya, karena biasanya anak yang seperti itu males di kelas, terus pengen kocok-kocok, terus sesuatu main. Tapi kalau anak yang basicnya mungkin agak kocok-kocok aku ketinggalan pelajaran, sedih, ada yang seperti itu. Tapi kata aku happy saya jadi hukuman itu nggak selalu berefek. Sesuk kita mengakui aturan belum tentu loh ya, karena anak itu beda-beda. Iya betul. Terima kasih ya Pak Badrus. Oke lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol. Oke, stimulus respon. Nggak kelihatan ya? kebutuhan kita bersama. Ya, stimulus respon yang pertama yaitu realitas. Kebutuhan kita bersama. Ini memang dijelaskan kok bisa.
anu cahayanya. Biar jelas. Tapi yang belakang kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke, terima kasih Berita. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Dulu kita stimulus respon kalau anak dikasih materi ini ya semuanya harus sama karena kebutuhan kita sama. Jadi bocah kok kita kasih materi, kok tujuannya sama mendapatkan materi. Itu yang stimulus respon. Padahal teori kontrol realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Yaitu tadi ada anak dia kinestetiknya, audionya itu apa ya mulai? Oh iya ya, gaya belajar anak itu kan berbeda-beda. Ada yang kinestetik, audio, visual. Jadi kalau dulu itu pas kabeh podo, kok lek tak share materi terus kabeh ngomongnya. Padahal ada anak yang dolanan sendiri karena dia nggak suka dengan melihat itu, ada yang itu mendengar gitu ya. Jadi teori kontrolnya itu kebutuhannya kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dulu itu semua ya melihat sama. Kalau itu ya wis kita materi itu ya wis podo. Jadi kita materinya nanti bocah lihat oh ya itu yang diambil. Tapi kenyataannya untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kalau dulu itu ya ceramah gitu ya, zaman dulu belum ada yang menyesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita berbicara ini, apa yang dimaksud kalau kita? Itu kalau dulu. Tapi sekarang teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia, maksudnya tentang luas. Gak hanya itu saja. Jadi luas. Ya, kalau dulu itu berpandangan apa butuh ini sama, semua harus sama. Kalau sekarang di teori kontrol itu luas. Jadi beraneka ragam. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi seperti anak melakukan terlambat, dia terlambat berarti merupakan kegiatan buruk. Padahal itu manusia kan tidak sempurna ya. Jadi kalau ada anak terlambat dihukum gitu, kita nggak tahu dia itu alasannya terlambat itu kenapa. Jadi kita langsung menjelaskan awak contoh kan 10 kali di belakang. Kalau megal layu dia jadi seorang megal rumah. Seperti itu misalnya. Jadi biar nggak tegang. Jadi semua kegiatan yang buruk di anak itu yang buruk. Kita nggak melihat dia dibalik itu terlambat, dibalik dia melakukan kesalahan itu apa atau sebenarnya yang dia lakukan. Kadang saya pernah melihat itu video dia itu terlambat, setiap masuk diketuk telapak tangannya, terus seperti itu. Ternyata setelah itu ada bapak guru menyelidiki. Ternyata Masya Allah itu ibunya itu sakit, terus dia harus mengantar, terus dia pokoknya intinya dibalik itu nggak semua anak benar-benar melakukan kesalahan itu enggak ya. Jadi punya alasan, jadi dari awal terlambat. Nah ini terlambat, dia terlambat pasti punya alasan. Ya seperti tahu ya Rina. Ini di sini. Maaf Bu Rina di sini aja ya. Jadi ini contoh misalnya siswa terlambat ya. Jadi dia punya alasan.
dia itu terlambat karena apa? Ya, paham ya? Lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita itu mengontrol anak. Kita kudu manut, kudu dikontrol. Ini bocah ini orang manut dikontrol. Tapi di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi ini anak EDW sing bisa mengontrol. Ada yang tidak terlambat ya diri kita sendiri. Kalau kita bukan apa tidak terlambat tapi dari dirinya nggak ada nggak ada kesadaran diri ya tetap aja terlambat. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan anak itu, tidak bisa. Dia yang mengontrol hanya dirinya sendiri. Jadi kalau pengen dia terlambat ya dari dalam dirinya sendiri. Terus tadi yang mana ya? Ini ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi bocah itu dibujuk, dirayu, ya, untuk dipaksa supaya dia melakukan apa yang kita mau. Jadi dipaksa dan tidak melakukan itu. Jadi dibujuk dan lek awakmu orang enggak ini bujukan engko lek awakmu orang terlambat sesuk tak kasih ampol 5. Itu namanya apa toh? Memberi ribet ya. Jadi kayak dia melakukan nggak terlambat, besok kan saya dikasih ribet. Jadi kayak nggak dia melakukan dari dalam dirinya gitu loh. Dia itu datang terlambat karena ya besok bisa mesti ngasih ampau 5.000. Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Terus teori kontrolnya ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya dengan data terlambat kita bisa berkolaborasi komunikasi. Nyapa dong. Kegiatanku nyapa dong. Apa Pak Motor bisa keliling baru datang. Apa tidak nontonnya siapa itu. Jadi kita harus berkolaborasi komunikasi. Jadi nggak boleh. Jadi kita nggak boleh. Nah awak ini aku nggak boleh. Atau sesok dia terlambat dikasih apa itu juga tidak baik. Nanti kedepannya dia oleh anak itu manut. Kalau anak itu nggak manut karena bukan dari kesadaran diri kan berbeda lagi. Terus yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Misalnya gini, kalau kita kasih tahu anak berarti kita menang. Bocah mesti kalah. Itu manut kita. Itu menang. Jadi kita itu dewasa, pokoknya menang gitu. Kita harus menang. Kita berarti bocah itu manut kita. Tapi di teori kontrol model berpikir menang itu menang kalah itu salah. Jadi model menangin. Jadi kita dewasa menang, anak didik kalah bukan seperti itu. Tapi sama-sama menang. Misalnya dengan seperti kita terlambat ke sekolah. Jadi ada yang nanti harus menang, kalau kalah bukan terlambat. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Kita harus sama menang-menang. Maksudnya kita berkolaborasi, berkomunikasi. Mengapa kamu seperti itu? Semua orang melakukan kesalahan. Jadi nanti kamu bisa memperbaiki kesalahan itu supaya tidak melakukan itu. Jadi podo menangi orang PHD kita buruk, awakmu kalah, awakmu murid khusus. Jadi sama-sama balance. Jadi kita berkolaborasi komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan berarti bocahku bisa. Jadi di balik itu bisa berkomunikasi, bisa menyelesaikan dengan bersama-sama. Gimana Bapak Ibu, masih tetap semangat? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Apa mungkin ada cerita? Ada cerita di kelas? Apa lanjut? Oke. Oh iya. Sebelumnya kita lanjut ke disiplin.
Apa sih itu disiplin? Boleh setiap anak, setiap jenengan bisa berpendapat. Disiplin. Disiplin itu ini. Coba Bu Erina disiplin. Coba disiplin. Menurut jenengan. Bebas. Ya, menurut saya disiplin itu adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu hal yang mengharuskan orang itu untuk tunduk kepada keputusan, perintah atau aturan yang berlaku. Oke, mantap, lengkap dan akurat. Patuh, taat, mematuhi aturan. Yang lain coba bebas nggak atas itu, bebas bisa. Menurut disiplinnya apa? Santai aja. Baik, menurut saya disiplin itu lebih mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Tadi ya, patuh, taat, kemudian tertib seperti itu menurut saya. Terima kasih Bu Alfa. Jadi intinya itu disiplin itu ya taat, ya patuh, mematuhi aturan dan sebagainya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah ini disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Jawab saya salah? Enggak salah. Jadi intinya itu berasal dari kata disiplin itu artinya belajar. Maksudnya ya belajar untuk patuh, taat aturan seperti itu. Jadi disiplin itu berasal dari belajar yang nantinya akan mematuhi, terus taat. Jadi disiplin berasal dari kata disiplinnya yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diinginkan. Jadi nanti itu disiplin diri itu ya berasal dari dirinya. Kalau dirinya sendiri tidak ada niat untuk disiplin, berarti ya selamanya tidak ada niat. Jadi kita dengan menghukum itu belum tentu nanti dia akan berangkat tepat waktu, belum tentu. Karena kesadaran dari dirinya belum ada. Mungkin dia datang tepat waktu karena nanti aku takut dihukum. Terus nanti akan ditanya petugas piket kenapa. Jadi ada loh anak-anak yang berangkat tepat waktu itu belum dari kesadaran diri bahwa disiplin itu nanti baik untuk dirinya belum. Jadi disiplin ini, nah aku udah tepat waktu kok, nanti kalau terlambat kena sanksi kah, nanti sama guru piket dicatat jadi dapat hukuman, atau nanti wali kelasnya ngomel-ngomel terlambat terus begitu ya. Jadi kalau belum ada kesadaran pada diri sendiri itu ya mustahil kalau nggak adanya dari diri sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau itu reward, ancaman atau hukuman. Jadi anak itu berubah menjadi lebih baik itu bukan karena kita ngasih imbalan, nanti orang tak kasih hukuman atau ancaman, tapi dari dirinya sendiri untuk berubah menjadi anak yang disiplin. Jadi mungkin kita selama ini ya bocah-bocah rata-rata kan mesti kok nggak disiplin dihukum, kok nggak disiplin nanti nggak dapat reward uang 5.000 lumayan, dapat mie ayam, dapat cilok. Jadi belum ada kesadaran dari dirinya. Jadi sebenarnya nggak dihukum gitu. Jadi belum ada dari kesadaran pada dirinya. Jadi nanti kita berusaha bersama-sama untuk menuntut anak untuk disiplin itu tanpa harus dikasih hukuman, tanpa harus dikasih uang, reward dan sebagainya ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri.
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam, bukan dari luar, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti hukuman, ancaman itu dari dalam atau dari luar? Dari luar. Jadi kita itu bersama-sama menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Kita harus semangat mendisiplinkan anak dari dalam dirinya sendiri. Semangat? Semangat. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu Guru nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Contohnya apa ya? Ini saya ambilkan contoh dari IBO dan life skill. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Maksudnya itu tidak, oh ini suku bangsa ini harus gini kebajikannya, enggak. Itu di luar itu. Jadi apapun suku bangsanya, kita sama mulai nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dari seperti biasa, profil pelajar Pancasila. Jadi itu mengandung nilai-nilai kebajikan, mulai dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkewirausahaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu semua menuju ke nilai-nilai kebajikan. Terus dari IBO Primary Years Program PIP itu juga memberikan nilai-nilai kebajikan mulai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, PD, dan komitmen. Itu juga nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti kita itu tujuannya membuat keyakinan kelas itu dengan mengambil dari nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Jadi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Jadi itu nilai-nilai, contoh nilai-nilai kebajikan yang akan kita lakukan nanti untuk menuntun anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang kita lakukan sehari-hari di sekolah kita. Mungkin ada pendapat lain untuk nilai kebajikan yang ingin menambahkan dari sini. Pokoknya intinya nilai kebajikan itu nilai-nilai yang membawa dampak positif. Jadi nggak harus suku bangsa ini, kudu ini enggak. Jadi semua tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang dia. Kalau ya bisa masuk. Ya PKN ya, masuk. Lanjut ya. Ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi budaya positif tadi banyak, terus sekarang sudah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Jadi kita butuh kebutuhan dasar manusia itu setiap orang membutuhkan, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang kita lakukan sehari-hari itu ada tanpa sadar kita membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Bertahan hidup berarti kita itu urip itu perlu apa toh?
sandang, pangan, papan itu untuk bertahan hidup. Jadi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Jadi misalnya kok kita masuk kelas ada anak iya dulu terus masuk kelas kok ada anak masih makan, kita masuk kelas jam 7 tepat, kita masuk kelas kok enak sih makan, kita langsung maju ya ini kok jam makan ngomong dia itu kita kan memarahi, kita nggak tahu sebenarnya dia makan kolom mendadak itu karena apa ya. Jadi itu kan kalau nggak makan saya nggak konsentrasi ya benar itu kebutuhan bertahan hidup. Tapi ya jadi semuanya nih baru langsung saya tekan tengah menurunnya lagi. Jadi datanya kita komunikasikan baik-baik. Kenapa? Contoh sehari-hari kita itu jam 7 harus datang belalah makanya lanjut intinya bertahan hidup itu memerlukan sandang, pangan, papan. Jadi kalau anak itu makan itu kita berikan iya orang betul itu finansial nggak ada uang nggak disayang ya itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya kok ada in the gang, ada the gang. Biasanya the gang ada geng itu loh. Di kelas saya itu kan ada geng yang circle tertentu. Terus di geng itu kan ada anak pada di pojokan sendiri. Terus circle-nya gengnya itu menyendiri berkelompok. Dia itu kayak membutuhkan apa ya? Kenapa kan dia kok pojokan itu jadinya kok nggak mau gabung. Terus saya tanya itu bukan circle saya. Terus kenapa saya mau Bu? Nanti kalau saya gabung saya nggak bisa jadi mengimbangi dia itu kayak merasa rendah ya gabung kayak dia nggak mampu, misalnya mungkin dia berkemampuan kurang, terus yang circle-nya itu bagian yang ya misalnya seperti itu. Jadi nek di kelas tetap menyendiri karena itu padahal kita solusinya kan bisa berkomunikasi, kita itu semua sama seperti itu, jadi nggak ada begengan. Circle. Bapak ibu guru di sini ada circle-nya atau semua sama? Alhamdulillah. Semua satu ya. Gak ada circle. Semua sama. Semua di mata Tuhan itu sama. Penguasaan itu maksudnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kadang anak, aku kudu juara 1 biar bapak ibu guru mengakui kalau saya itu is the best di antaranya. Jadi penguasaan itu ya seperti itu, pengen dianggap mencolok dari yang lain, pengen menjadi pemimpin, pengen diakui di kelompoknya bahwa saya itu loh lebih baik dari kalian. Seperti itu penguasaan. Lanjut ke kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan itu
pengen apa ya? Pengen menonjolkan dirinya, bebas. Berarti dia intinya pengen ku iki ojo bebas, ojo di apa? Ojo dihalang-halangi gitu. Jadi itu kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Seperti tadi kita mengertikan ya. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu kita butuh kesenangan. Itu kita butuh kesenangan, tertawa. Jadi kalau Bapak Ibu di kelas ini ojo gomalan, nggak ada humornya, bocah malah tegang. Tapi di pembelajaran berdiferensiasi itu ada ice breaking ya. Biasanya kita sudah melaksanakan ice breaking di kelas biar anak itu tidak jenuh, pinter Pak, tidak ngantuk. Jadi di sini semua kan Bapak Ibu guru hebat. Jadi kalau pembelajaran itu gimana biar tidak bosan, diselingi itu ice breaking yang enggak semangat, biar nggak ngantuk, tertawa atau jokes-jokes guyonan yang memberikan semangat. Jadi biar anak itu tidak mentong, nggak teknik, benar sesok kesami, ya. Jadi nggak ada humor-humornya. Jadi anak itu tegang. Kan ada Bapak Ibu guru. Saya dulu di sekolah itu ngomong, Bapak Ibu itu guru matematika saya. Kalau sampai ngomong itu diantem sama aku hapus. Jangan dulu. Jadi sekarang nggak seperti itu langsung. Jangan lapor polisi. Jadi dulu ya saya ingat sampai sekarang itu namanya Pak Kusni, guru matematika saya. Aduh, killernya bukan kaleng-kaleng. Sekali ngomong dijelaskan meluncur pas dalam. Jadi Pak Hapus itu nggak tahu dia punya keahlian apa. Pokoknya kok ngomong rangga Pak Guru tadi. Pak Hapus itu sudah meluncur. Pak Yopan jadi pas. Tapi sekarang nggak ada ya. Nah itu bisa bahaya. Karena lanjut ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia yang secara tidak langsung dibutuhkan kita. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu bukan bermotif ya. Motivasi itu ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tadi loh dikasih penghargaan, dikasih hukuman itu ternyata dari luar, bukan dari dalamnya sendiri. Jadi bukan dari dasar dirinya untuk berubah menjadi baik, karena itu tadi takut dihukum, ya dikasih reward. Jadi itu masih dari luar. Yang motivasi intrinsik itu yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi itu tadi sadar diri. Jadi dari dalam dirinya itu untuk melakukan hal positif itu yang dimulai dari dalam dirinya, bukan dari hukuman atau hadiah atau apapun. Ya, itu motivasi yang dari ekstrinsik dan intrinsik. Dan hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin panjenengan semua kalau hukuman, konsekuensi itu pernah mendengar ya. Tapi kalau restitusi ini apa ya, kan baru. Saya juga baru mendapatkan CGV. Jadi ya saya berpikir cuma ada hukuman dan konsekuensi aja. Restitusi apa? Setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya baru ternyata ada ya restitusi. Jadi hukuman tidak terencana.
Misalnya anak pakai kaos kaki hitam, pramuka, pakai kaos kaki putih, lalu langsung otomatis hukuman. Ngosek bisi. Jadi itu hukuman. Tiba-tiba tidak berencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak bersifat satu arah ya. Jadi barono kan disuruh ngosek barban, besok lagi diulangi ngosek bisi otomatis yang melakukan ya itu hukuman tiba-tiba. Sekarang konsekuensi itu terencana disepakati. Jadi itu aturannya sudah ada. Jadi kalau kamu terlambat konsekuensinya apa? Kamu begini konsekuensinya apa? Jadi dia itu misalnya kalau kamu terlambat 5 menit, nanti kamu tidak boleh mengikuti pelajaran setengah jam 30 menit. Nah, itu konsekuensi yang murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya Allah, aku mau terlambat 5 menit padahal seumur hidup saya tidak pernah terlambat. Kok ini terlambat kok 30 menit padahal bocah pintar. Ini dia, ya Allah. Itu konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi apa yang kita sudah direncanakan harus dipatuhi. Nah, yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif, jadi kita bisa berkolaboratif atau berkomunikasi yang mengerjakan murid itu untuk mencari solusinya sendiri. Jadi apapun masalahnya kita selesaikan dengan kolaborasi atau berkomunikasi. Jadi ada apa ya? Imbal balik omong-omongan gitu loh, ya. Jadi nggak semua harus menjustice dihukum, nggak semua harus konsekuensinya begini, kamu harus begini. 5 posisi kontrol guru kita. Biasanya kita posisi kontrol sebagai apa? Teman. Yang lain biasanya ini penghukum seperti yang saya ceritakan berulang. Kedua, pembuat merasa bersalah. Hampir semua pembuat merasa bersalah. Ya Allah. Pemantau itu yang konsekuensi itu apa yang sudah ada konsekuensinya kita pantau. Berarti kalau gini konsekuensinya apa, jalankan. Tapi kalau manajer dia sebagai apa? Enggak, manajer apa? Boleh diulang tadi gimana pertanyaannya? Posisi manajer itu yang sebagai seperti apa? Ini sepengetahuan saya. Ya. Manajer mungkin yang bisa mengelola secara utuh katanya. Ya. Terutama mungkin kalau dari guru bisa mengelola siswanya dengan baik. Betul. Menurut saya seperti itu. Kalau misalkan ada kesalahan bisa ditambahkan nanti. Terima kasih Bu Dita. Jadi manajer itu mengelola emosi. Artinya kita jika ada masalah itu dikomunikasikan. Jadi tidak harus penghukum, tidak harus pembuat merasa bersalah, tidak harus pemantau, tapi manajer. Dan posisi kontrol guru yang paling baik itu adalah manajer, bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah itu yang kecewa, padahal kemarin sudah saya kasih tahu. Jadi saya emang begitu ya. Terus teman, kalau teman itu bisa berikutnya ada. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
hormat pada bendera selama 1 jam. Kui termasuk penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Penghukum. Oke, kita kunci dulu. Sekarang yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan saya. Oke, kita kunci, kita lihat jawabannya. Cek. Kasih mas. Ternyata bapak ibu guru di sini hebat. Jadi hormat pada bendera jelas dia hukuman. Hormat saja. Geblan sing ya kita. Terus mengecewakan sudah dikasih tahu tetap mengecewakan berarti hormat merasa bersalah. Lanjut. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Pikir ada apa ini? Ayo, kira-kira apa ini? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ada yang manajer, ada yang teman? Manajer, ada yang belum dapat feel. Kita lihat. Coba kita mundur. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu mau validasi, mengecek apa kesalahanmu. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Itu manajer, karena dia apa? Berkomunikasi baik-baik, diselesaikan solusinya bagaimana. Jadi tidak menjustif, tidak sebagai teman, tidak sebagai pemantau. Jadi kolaborasi komunikasi. Jadi itu manajer. Nah, ini ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Apa? Teman semua? Oke, yang kedua, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kita cek. Berarti materi ini sudah tersampaikan dengan baik. Bapak Ibu guru hebat semua jadi paham. Jadi apa yang kita lakukan pada saat jam mengajar itu kebanyakan kan menghukum. Jadi kita sekarang tahu ya bagaimana solusi. Oh iya, ada beberapa anak memang buat selera hukum nggak kapok ada, tapi disesuaikan saja. Tapi yang jelas posisi kontrol terbaik kita itu adalah manajer. Oke. Nah, posisi kontrol apa? Oh ini pertanyaan lagi, tapi nggak ada kuncinya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pembuat rasa bersalah. Jadi intinya kecewa lah kamu tidak melakukan sesuai apa yang. Oke, lanjut. Masih. Ya, sama saya kecewa sekali dengan kamu. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Good. Ayolah lakukan. Semangat.
kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Awalmu pokoknya ora oleh nilai oleh tidak mengerjakan tugas. Ada yang memantau, ada yang pemukul. Kira-kira apa Pak Wi? Kamu tidak pernah mendapat, tidak akan oleh biji lewat tidak mengerjakan tugas. Pesta orang mengerjakan tugas sampai biji mendapat 0. Papan hukum, karena kalau tidak mengerjakan nilai rapor telur asin. Telur ceplok. Jadi penghukum ya, karena dari ngancam nggak kerjakan ya memang karena diancam orang bocah nggak kerjakan ya. Jadi itu hukum. Lanjut. Keyakinan kelas. Di situ saya berpikir. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa toh keyakinan kelas? Enggak, jawabannya bebas. Saya kok, jawabanku salah, tahu kok enggak. Bebas. Aku. Terima juga saya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Nia. Ini saya mencoba menjawab sepengetahuan saya nih. Kalau semisal peraturan kelas itu biasanya peraturan yang hanya dibuat oleh Bapak Ibu guru saja dari satu pihak. Sedangkan kalau keyakinan kelas kita itu berdiskusi dengan peserta didik untuk menemukan kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Jawabannya mantap, cocok 100 buat Gurias. Betul. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dan dari anak-anak, tapi kalau peraturan kelas itu seolah-olah benar Bapak Ibu guru yang buat. Jadi harus manut aturan kelas ini. Tapi kalau keyakinan kita buatnya bersama-sama dan sesuai dengan apa yang ada di kelas. Jadi positif, hal-hal sesuai dengan nilai kebajikan tadi loh, yang menuju positif. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin ada Bapak Ibu guru yang belum membentuk keyakinan kelas di kelas. Jadi ini ada bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, maksudnya pernyataan bebas dari anak-anak, kemudian kita di sticky note ditempelnya itu bebas, nanti kita pilih. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi biasanya kita jangan terlambat itu jangan pakai kata jangan. Jadi yang positif. Jangan datang terlambat. Berarti kata positifnya apa? Datang tepat waktu, seperti itu. Jadi jangan dibuat tidak boleh, jangan seperti itu. Jadi kita menggunakan kata pernyataan positif, ya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ojo kalau malah kesuwen lali percaya. Tapi kalau simple mudah diingat seperti tadi kita datang tepat waktu. Jangan terlambat. Ya, sedikit saja mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi tidak harus sama loh kalau dengan kelas lain, disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Dan sehingga sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi nggak harus sama di setiap kelas. Aku nyoto keyakinan kelasku tak gaya kelasku iki belum. Oh tidak boleh.
Tapi ya apalah jadinya. Tapi ya wes nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita itu sesuai dengan kondisinya kelas masing-masing. Tidak harus sama, tidak harus kopas. Selanjutnya nanti semua yang membuat itu semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan gurunya tok. Jadi semua urut rembuk, semua berkolaborasi untuk mendapatkan keyakinan kelas yang terbaik dan positif. Paham ya? Masih semangat? Nah ini segitiga restitusi. Saya juga mendapatkan ilmu ini dari guru penggerak. Jadi pendidikan guru penggerak ada tambahan selain hukuman konsekuensi yaitu restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nanti segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, yang paling bawah, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, jadi pertama dulu kita kalau ada anak yang berbuat salah, kita melakukan menstabilkan identitas dulu, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Jadi berbuat salah itu proses, bukan langsung dijudge kamu salah, bukan. Jadi kesalahan itu memang sebuah proses. Seperti ini, berbuat salah itu wajar. Maksudnya pada waktu kita diskusi bersama anak, ada kata kunci berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu itu garing aja. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Jadi intinya misalnya itu ada anak yang terlambat, kita panggil dia, kita tanya. Jadi menstabilkan identitas. Jangan dari pendapat orang-orang, tapi kita tanya dulu anaknya. Boleh dari bu itu loh terlambat, mungkin dari ketua kelas mengabarkan begini, dari sono sini begini. Jadi kita komunikasikan dulu. Jadi kenapa tau kamu kok terlambat? Jadi ya semua orang itu pernah berbuat salah. Itu kamu terlambat itu apa permasalahannya? Jadi ditanya, nggak menjustif karena semua orang itu kan nggak sempurna. Jadi anak itu malah aku nggak dukung, nggak dimojokin. Jadi mencari solusi bersama-sama dan kenapa kok seperti itu? Kalau sudah ditanya, itu baru divalidasi. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini contoh validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau ngantuk di kelas, alasannya apa kok ngantuk? Maksudnya seperti itu. Jadi ojo dihukum. Jadi nyapa tuh kamu ngantuk, nyapa tuh kamu terlambat. Kadang itu ngantuk, kadang gini, bu nanti kalau ada yang ngantuk sontek aja kupingnya. Kadang yang tolong, kadang nggak sontek yang pangkat, ngeses aja. Jadi nanti kita komunikasi kenapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang
itu misalnya kalau diajak temannya gelut, terus kamu hanya misalnya pegel tok, untung awak orang jotosin, kamu bisa melakukan lebih dari itu misalnya. Jadi kamu tadi malah cuma pegel aja, misalnya menggebrak meja atau misal berkata-kata yang tidak baik. Jadi seperti itu. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu, misalnya Bu, saya itu nyambut kok gebrak itu karena saya itu loh tidak suka sama dia pergi abun garap panggadi contek, saya juga suka Pak Umi gara-gara barang ujung-ujungnya contoh ya. Oke, lanjut. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Ini yang posisi tertinggi dan terakhir ini. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi awak mungkin lakoni itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita belum, jadi takoni. Tidak sesuai kan berarti kamu gimana caranya solusinya? Nilai-nilai apa? Jadi kalau waktu melakukan kesalahan itu pas keyakinan itu sesuai tidak kayak dengan keyakinan kelas yang kita buat. Misalnya kalau terlambat itu kan keyakinan kelas tentang disiplin misalnya. Berarti kamu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi apa toh solusinya ke depan nanti biar kamu tetap disiplin. Sudah penutup. Jadi Bapak Ibu jadi tahu ya tentang budaya positif apa tadi, ada beberapa tadi mungkin sudah ada pencerahan bagaimana kita sebagai posisi kontrol guru di kelas. Tadi yang terbaik apa? Betul, manajer. Ya mungkin kadang-kadang ya sebagai penghukum tapi lebih sedikit demi sedikit kita ubah untuk menjadi sebagai posisi kontrol guru kita sebagai manajer. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, maksudnya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya. Jadi ya seperti itu ya intinya, disiplin positif, budaya positif. Pokoknya kita sebagai guru harus menuntut anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.